Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an minadzatillah wa rahmati li tisad Rasulullah Sada mu'allifi hadzal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani hadrat Syekh Asy-Nazwi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimana fa'ani bi 'ulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7. Wahdhar aidan min adal khalqi niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar lan ngati-ati sira aidan halemane. Min adal khalqi saking nglarani makhluk atawi nglarani menungso. Jangan menyakiti manusia, jangan menyakiti orang lain. Fa innahu moko sak temene nglarani iku minas samumi saking racun alqatilati kang mateni, kang bisa mateni. Menyakiti orang itu termasuk racun yang mematikan. Kala ngendika sapa Imam Sahlun, Imam Sahal rahimallahu taala. Innama hujiba al-khalqu 'anil wusuli. Innama hujiba orang mestine den hijab terhalang sapa al-khalqu makhluk menungso anil wusuli saking wusul tumeka maring Allah wa musyahadatil malakuti lan wa'an musyahadatil malakuti lan saking menyaksikan nyekseni pira-pira kratone Allah, kerajaan langit. Bisyai'aini kelawan rong perkara. Rupane rong perkara su'it mati su'it makanan yang kotor. Wa adzal khalqi lan nglarani makhluk. Jadi kita bisa wusul sampai kepada Allah dan menyaksikan malakut dari musyahadatul malakut, tapi terhijab oleh dua perkara, yaitu makanan yang jelek atau di sini maksudnya ya haram ya. Wa dzal khalqi dan menyakiti makhluk, menyakiti manusia. Wa qala lan dikasapa Syekh Syahal aidan halimane usuluna utai pira-pira pokoke kita, maksudnya pedoman kita. Iku sab'atun ana 7. Jadi untuk dapat wusul kepada Allah itu pedomannya ada 7. Diawali dengan tadi supaya menjauhi dua hal perkara yang menghijab, yaitu makanan kotor dan menyakiti orang, itu harus dijauhi dulu supaya tidak terhijab. Lalu kemudian pedomannya ada 7. Rupane pitu atamasuku siji cecekelan, berpegangan. Cecekelan bi kitabillahi kelawan kitabe Allah. Ya, pedomannya adalah Al-Qur'an, termasuk wal iqtida'u lan anut bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelawan Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti Al-Qur'an dan hadis. Itu yang kedua. Yang ketiga wa'aklul halali. Lan kaping telune mangan barang halal. Nah, pedomannya makanannya itu harus
halal, jangan sampai kebalikannya. Kemudian wajtinabul ma'asi lan ngedoi pira-pira maksiat, menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Maksiat itu ya memang ya susah untuk usul kepada Allah. Orang belajar thalabul ilmi kalau maksiat saja itu juga yang tadi misalnya kan ada kaulnya Syekh Imam Syafi'i itu ya, syakautu ila rafi'in, apa istilahnya, syakautu saka itu wadul ya, curhat kepada gurunya namanya Imam Rafi'in an su'i khifdi. Jadi masalah hafalannya saja Imam Syafi'i pernah mengeluhkan kepada gurunya, kenapa hafalan saya kok susah. Kemudian memberikan arsyadani antarkil ma'asi ya masalahnya. Kemudian Syekh atau guru Rafi itu memberikan nasihat supaya menjauhi antarkil ma'asi, menjauhi maksiat. Ya biasanya dalam masalah thalabul ilmi juga bisa mempengaruhi santri atau orang yang sedang belajar. Ya, susah masuknya ilmu itu diantaranya karena ada maksiat yang diperbuat. Nah ini harus dihindari. Wajtinabul ma'asi lan ngedoi pira-pira maksiat. Wa taubatu lan kaping pira wi? 1 2 3 4 5 ya. Wa taubatu lan kaping 5 taubat. Ya sering istighfar, baca istighfar itu usul lah atau pedomannya untuk bisa sampai kepada Allah, untuk usul kepada Allah. Wadaul huquqi wadaul huquqi lan nemokaaken pira-pira hak. Ya, haknya orang yang berhak itu harus disampaikan. Zakat atau apa yang lain ya harus disampaikan. Wakaful adzalan kaping 7 nyegah nglarani, menahan diri dari menyakiti orang lain. 7 ada 7. Jadi ada tamasuk bi kitabillah wa iktida wal iktida bi Rasulillah tadi. Kemudian yang ketiga aklul halal, makan halal. Yang keempat ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat. Wa taubat 5 taubat, wadaul huquq, menyampaikan hak-hak orang yang berhak ya. Menyampaikan haknya pada apa namanya? Sesuatu pada haknya, pada posisinya. Wakaful ada dan menahan diri dari menyakiti orang atau menyakiti makhluk. Wa huwa utawi kaful ada, nahan nglarani iku ala nau'aini ingatase rong werna, ada 2 macam kaful ada itu. Ahaduhuma utai salah suwijine loro iku kafu adzal jawarihi, ngeker atau nahan nglarani pira-pira anggota badan ad-dhahirati kang dohir, kang cetha, kang nyoto, sesuatu yang nampak. Sani huma utawi kaping pindhone nawaini atau kaping pindhone rong perkara, rong werna mau iku kaful qalbi, nahan ati amma sangking barang yahturu kang ngrentek apa qalb fihi ing dalem ma min su'idzoni sangking olone penyono. Jadi menahan diri, kalau yang satunya adalah yang sifatnya qalb, yang kalau yang pertama tadi dohir, yang ini batin berarti qalbun, menjaga dari terlintas di dalam hati adanya su'udzon, prasangka buruk, bintasi kelawan menungso. Ya hati-hati boleh, tapi tidak sampai prasangka buruk, kira-kira begitu. Ya,
tidak ada jeleknya sih orang-orang husnudon nggak ada. Ya paling banter kita ya waspada atau hati-hati kalau misalnya ada sesuatu yang biasanya kurang baik. Tapi husnudon posisinya selalu bagus. Karo penjahat karo wong arep berbuat jahat awak dhewe tetap husnudon ya ora apa-apa. Yang penting kita tidak berbuat zalim. Fa innahu maqasa temene suudzon iku minas samumi saking racun sama al-qatilati kang mateni, racun yang mematikan. Wala yasngururan ora rumangsa ora krasa bihi kelawan suudzon sapa kulo ahadin saben-saben wong. Kadang-kadang orang-orang itu tidak merasakan bahwa dia suudzon. La siyama apa maneh suudzon bil auliyai kelawan para wali wal ulama ilan para ulama wa hamalatul Qur'an ilan wong kang nggawa Al-Qur'an, maksudnya wong kang hafal Al-Qur'an. Hamalah itu ya hafal tapi juga mengamalkan ya. Hamalah itu dari beban, hamalah itu beban, maksudnya menanggung Al-Qur'an. Ya, hafal Quran tapi juga mengamalkan Al-Qur'an. Jadi tuntutan seorang penghafal Quran itu untuk mencapai derajat hamalah ya harus sampai kepada memahami dan mengamalkan, tidak hanya sekedar hafal. Kalau hanya sekedar hafal sebetulnya belum posisinya hamalah. Masih hanya hafid aja, hafid. Ya, al-hamalah itu posisi lebih tinggi dari itu sampai kepada berusaha memahami dan mengamalkan. Wa fi wasiyati Sayyidi Ali bin Wafa lan iku tetep ing dalem wasiate bendoro ingsun Ali ibnu Wafa, alimni Wafa. Rahimahullah taala, iyakum ngrekso sira ayyuhal muriduna para murid antaqau yanto numibaaken sira fi haqqi ahadin ing dalam hake wong suwiji min aqrani syaihikum saking grobro koncone guru sira. Fa inna luhumal auliyai moko sak temene pira-pira daginge para wali iku samun racun walau lam yuakhidhukum lan senajan ora ngalap sapa auliyakum ing sira. Jadi hati-hati dengan para aulia, para wali, karena dagingnya para wali itu samun, racun. Maksudnya ya para wali, para ulama, aulia tadi adalah orang-orang yang kinasih atau kekasih Allah ya. Warasatul anbiya ya, aulia, ulama ya, ulama warasatul anbiya. Ya tentu ini ulama yang betul-betul ulama ya. Bukan orang yang mengaku ulama. Sekarang orang mengaku ulama setelah masuk misalnya adalah perkumpulan ulama. Padahal mungkin hanya atau supir ya. Mengaku sebagai ulama instan. Ini pengurus ulama beda dengan ulama, kira-kira begitu. Di organisasi ulama atau di organisasi apa gitu. Tapi dia sebagai pengurus kan tidak harus ulama. Nah, yang dimaksud aulia ulama di sini yang betul-betul ulama aulia betul. Bukan drivernya, bukan. Kalau drivernya masih santri atau mungkin ya bukan ulama ya. Atau sekretaris pribadi atau. Nah, ini sekarang kan sudah kadang orang itu jumbuh atau rancu karena media massa sehingga orang menyebut ulama tapi sebenarnya dia tidak masuk kriteria atau tidak masuk dalam
kelompok ulama yang betul-betul ulama yang mempunyai ilmu itu. Ulama itu harus alim. Ulama alimun ulama. Nah, tidak alim, tidak mengerti tentang agama dengan baik, tidak ngerti nahwu sorot, misalnya tasrifan aja masih salah-salah, nah, itu sudah disebut ulama. Wa iyyakum lan ngrekso sira, summa iyyakum lan nuli ngrekso sira. Maksudnya ini taukid, menguatkan, hati-hatilah, betul-betul hati-hati. Minal istihanati saking amrih ngino atau ngrendahake ngino. Bihibati ahadin kelawan menghibah wong suwiji walau lam tablughu. Maksudnya ahadin tadi ya ulama tadi, aulia tadi. Walau lam tablughu lan senajan ora temeka apa hibahu ing ahad, walaupun hibahnya tidak sampai. Kita kan hibah kadang-kadang ngerasani jelek. Kalau ngerasani baik memuji, kalau hibah kan ngerasani jelek. Walaupun hibahnya tidak sampai kepada ahad, tidak sampai pada ulama. Walau lam tabluhu ora senajan ora tumeka bihi hu ing ahad apa tilkal hibatu. Ya ini di belakang failnya. Apa tilkal hibatu mengkono hibah. Bal khafu balik wedi sapa sira kabeh minha saking hibah. Aksara kelawan akeh, aksara kelawan luwih akeh mimma saking barang takhafuna kang padha wedi sapa sira kabeh. Takutlah lebih dari ketakutan idza balaghathu. Ari kalane temeka apa hibahu ing ahad. Bahkan takutnya lebih kuat, lebih banyak daripada ketika sampai kepada ahad atau ulama itu. Faina moko sak temene ahad atau ulama wali tadi iku wallahu wis ngreksa, wis nulungi hu ing wahad atau wali sapa Allah Ta'ala. Ya, di ayat Al-Qur'an pun ya begitu, di hadis-hadis husnudzon itu lebih selamat. Ya, kalau sekedar hati-hati beda dengan hibahnya. Hibah itu kan ada tujuan menjelek-jelekan. Polisi keamanan gitu kan memang itu suudzon atau apa ya? Suudzon atau waspada. Kalau polisi mencari penjahat itu harus dimulai dengan suudzon kan ya. Suudzonnya orang yang punya wewenang itu. Pernah terjadi perdebatan keamanan waktu jadi santri dulu itu. Keamanan dipertanyakan oleh orang yang ditangkap istilahnya. Loh, kan buktinya nggak ada. Kalau nggak ada bukti berarti keamanan ini namanya suudzon ini. Keamanan dibalas. Bukan suudzon, ini sedang mencari, memang harus keamanan itu punya wewenang untuk mensuudoni orang, untuk mendeteksi atau mendiagnosa ini yang jadi penjahat kira-kira siapa. Ya. Jadi keamanan memang punya hak wewenang untuk melakukan itu. Ini pernah cerita di pondok. Bahkan itu Bu Is itu kan ibunya anak-anak itu kan pernah jadi keamanan di pondok dulu itu. Pernah dipertanyakan oleh pas menyidangkan seseorang gitu santri, didebat dengan apakah itu namanya tidak suudzon, keamanan ketertiban pondok mencari kesalahan santri. Oh enggak, ini dalilnya saya begini-begini ya. Untung bisa memberikan dalil ya. Di dalam rangka mencari kebenaran mana yang benar dan salah. Nah itu memang punya kewenangan atau memang yang disetujui atau menebak hak, punya payung hukum kemarin bahasanya gitu ya, payung hukum, payung secara syar'i, tujuan syar'i untuk menegakkan misalnya mencari siapa yang nyuri atau siapa. Kalau di pesantren itu kan kadang-kadang kalau ada yang memang ada bermasalah, lah itu
diselesaikan oleh keamanan. Ya, tapi kalau dalam hal-hal yang seperti ini, di luar hal seperti itu, suudzon tadi ya, kepada para ulama, para aulia ini menjadi sesuatu yang harus hati-hati, maksudnya begitu. Iyakum. Fa'lam dzalika ya akhi, fa'lam ngerti sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono ngati-ati suudzon ya akhi sedulur ingsun. Wahdar aidan. Nggih. Wahdar aidan lan ati-ati sira aidan hale maneh min akli ghairil halali saking mangan saliyane barang halal. Makan makanan yang tidak halal. Fa inna akla ghairil halali moko sak temene mangan sak liyane barang halal, artinya makan barang haram gitu ya. Iku yaksi ngatosake alqalba ing ati, mengeraskan hati. Wa yudlimuhu lan metengake ing ati, wa yuhjibulan nutupi ing ati andukhuli hadratillahi ta'ala saking manjinge atau saking mlebune ana ing ngersane Allah taala. Wa yukhliqulan ngrusak asyaba ing pakaian. Dan maksudnya ya identitas, merusak identitas. Makan barang haram itu membuat hati keras, menjadi gelap hatinya, terhalang dari masuk ke hadratillah, kepada Allah. Jadi kalau dulu itu bensin murni itu ya, nek motor kayak bensin sing murni, nek orang murni campuri motor ini ngadat. Nah, dulu ada istilah bensin murni. Nah, nang duwe motor bensinnya diisi bensin murni aja, dicampuri karo oli utawane bensinnya campuri apa misalnya. Nek campuri sing macam-macam ya akhirnya melepek, kepelepek motor. Itu orang tua zaman dulu itu bensinnya iki nek numpak motor sing murni. Saiki bensinnya pada ora murni kok ya. Bensinnya malah ora bensin sudah pertalit, pertamak. Apa murni apa murni pertamak maksudnya begitu ya. Nah, misalnya ada biasanya pakai bensin campuri solar masih jalan ya. Kalau mobil masih jalan ya. Nah, ini para driver tahu itu. Tapi kalau bensin terus diganti solar gitu masih bisa jalan apa enggak? Enggak murni ya berarti ya. Saya pernah punya cerita teman driver dulu itu nyewa mobilnya bensin, tapi terus satu ketika masuk di tengah perjalanan masuk pom bensin diisinya solar. Itu kayaknya kepelepek ya. Pengalaman para supir ini gimana? Malah ono sing nekat kadang diganti dengan air comberan apa gitu. Ya, ono sing iso mlaku, ono sing makanan harus halal. Maka termasuknya ngoni orang tua itu berpikir nanti kalau jadi orang tua itu berpikirnya ya harus hati-hatinya di situ. Nek ngirimi anak ke pesantren atau ngaji itu ya carikan yang khusus untuk anaknya itu yang halal, jangan yang haram atau syubhat lah yang ora jelas. Ini setengah halal setengah haram. Itu jangan dikirim ke anaknya nanti kalau sampai jadi orang tua itu. Atau pesan sama orang tua, Pak Bu bolehlah ngirimi saya tapi jangan yang haram atau yang syubhat, yang halal saja karena pengaruhnya nanti di sini gelap hati dan sebagainya, cahaya untuk menerima ilmu sulit nanti. Ya kadang masalahnya kan susah untuk terhindar zaman sekarang itu kan zaman yang kadang-kadang ya tidak kita inginkan, kadang harta yang subhat itu muncul.
Yang namanya bank itu kan ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, riba itu bunga bank itu kan banyak yang mengharamkan. Atau minimal sampai pada taraf subhat. Nah, maka makanan harta atau uang-uang yang berasal dari subhat atau yang kalau ulama haram itu misalnya ya jangan sampai masuk ke dalam makanan minuman yang kita masuk ke dalam tubuh kita. Terus qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Ngendika sapa Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Lau anna abdan abadallaha. Lau lamun to anna abdan sak temene kawula iku abadan nyembah sapa abad Allah taala ing Allah taala hatta sora sehingga dadi sapa abad dadi ku mislah hadis sariyati umpamane ikilah sariyah. Sariyah itu keterangan di bawah itu amud, al-amud, tongkat. Seorang hamba itu sampai dalam posisi menjadi tegak, maksudnya bisa berdiri tegak seperti tongkat. Tsumma annahu lam yadri. Tsumma annahu li sak temene abad. Iku lam yadri orang ngerti sapa abad saka hamba mau maing barang yadkhulu kang mlebu jaufahu ing wetenge man halalun apa to mau halal panganan mau halal am haramun apa to barang haram. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah seorang hamba hingga dia bisa berdiri tegak, maksudnya senantiasa ibadah, kemudian dia tidak tahu apa makanan apa yang masuk di dalam perutnya jaufahu tadi, apakah halal atau haram, maka matuk balu minhu, matuk balu ora den tampa apa ibadah minhu saking abet. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Lan ngendika sapa Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimallahu taala. Adib mat'amaka. Bagusana sira, adib bagusi sira. Mat'amaka ing panganan sira wa ma alaika ba'da zalika wa ma alaika lan ora ana ing atase tetep ing atase sira wa ma manyama nafi wa ma alaika lan ora ana tetep ing atase sira ba'da zalika sause mangan sing bagus, mangan adib tadi ya, makan yang bagus itu yang halal maksudnya. Ba'da zalika Allah tasuma yen to ora poso sapa sira annahara ing dalam awan wala takumalan ora qiyamul lail wala takumalan ora ana ora jumeneng sapa sira alaila ing dalam wektu bengi. Makan bagusi sira makanmu itu. Maka setelah itu sudah deh beres, cukup. Tidak perlu berpuasa siang, tidak perlu qiyamul lail. Nah, kira-kira untuk menyederhanakan begitu. Tapi ini sebetulnya adalah makna penguatan saja. Artinya menguatkan bahwa makanan yang bagus yang halal itu penting ya. Ya, bukan berarti kemudian setelah itu nggak usah sholat amal siang atau sholat malam sunnah itu enggak, hanya menguatkan. Maksudnya sangat pentingnya makanan halal ini, maka adib mat'amaka wa ma'alaika ba'da dzalika alla tasuman nahara wala taquma ay wa alla taquma al-laila. Yakni nafalan tegese salat sunnah. Wa qala Abu Bakrin lan ngendika sapa Syekh Abu Bakar At-Tirmidzi rahimallahu taala. Ma mana al-qauma, ma mana ora nyegah al-qauma ing kaum minal wusuli saking wusul tumeka maring Allah ila al-istidlalu kejaba amrih dalil bi ghairi dalilin kelawan dudu dalile. Waruktulan tergesa-gesa penjelasannya as-sa'yu sari' melaku sing cepet-cepet ya. Berarti tergesa-gesa atau kesusu fitoriqi ing dalam dalan maring Allah ala hadis syahwati ing atase batasane syahwat. Ya karena
penyebab syahwat, karena disebabkan oleh syahwat tadi, keinginan-keinginan. Jadi ibadah ya ke susu itu tidak bagus. Wa aklul haram, terusnya ya. Wa aklul haram lan mangan haram, yang menyebabkan tadi tidak bisa wusul kepada Allah. Satu, istidlal, mengambil dalil dengan bukan dalilnya, kemudian tergesa-gesa di jalan menuju Allah karena syahwat. Wa aklul harami lan kaping telune mangan haram, wa syubhati lan mangan barang syubhat. Haram lan mangan syubhat. Ya, yang ketiga, masih yang ketiga, makan barang haram dan syubhat. Wa qala al-imam Sahlun rahimahullah. Wa qala ndika sapa al-imam Imam Sahl rahimahullah taala, man lam yakun, man sapane wong lam yakun kang ora ana sapa apa, lam yakun kang ora ana apa mat'amuhu panganane man min halalin saking barang halal, lam yukshaf moko ora den buka, ora den singkap, tidak dibuka an qalbi saking atine man apa hijabun, hijab tutup, hatinya tertutup. Watasara'at ilaihil uqubatu, watasara'at lan dadi cepet ilaihi maring man apa al uqubatu, pira-pira hukuman, akibat atau hukuman. Mangan barang haram iki biasane konsekuensinya cepat. Nah, kira-kira itu. Watasara'at ilaihi al uqubah, siksanya cepat. Wala tanfa'uhu sholatuhu, wala tanfa'uhu lan ora manfaati apa ini? Apanya sholatu itu, wala tanfulan ora manfaatihu ingman apa sholatu sholate man, wala siamulan ora posone man, wala sedaqatu lan ora sedaqoe man. Jadi tidak bermanfaat sholatnya, puasanya, sedaqahnya tidak juga bermanfaat karena barangnya barang haram. Ya, kemarin kan memang ini sesuatu yang bisa dilakukan orang. Kemarin saya cerita bahwa amal yang bisa ditiru ya, amal ibadah yang bisa ditiru itu ya sedekah. Oh, kalau ini tidak bermaksud sholatnya, sampai sholatnya, sedekahnya itu juga. Kalau kemarin saya cerita tentang sholat malam itu ya, sholat malam itu yang membedakan dengan orang yang sedekah dengan sesuatu yang kelihatan. Jadi kalau zakat, sedekah atau menolong itu sesuatu barang itu masih bisa dilakukan tidak hanya orang yang mukmin, orang yang beriman, bisa dilakukan oleh orang yang zalim, orang yang kafir pun bisa. Tapi kayak kalau terkait dengan sholat itu yang membedakan di situ, apalagi sholat malam ya, terutama sholat malam. Sholat malam karena pada posisi sholat malam qiyamul lail itu posisi yang sepi dan hanya bangun sendiri, katakanlah begitu. Hanya yang tahu hanya dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dipamerkan pada orang lain, kira-kira begitu. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Sehingga posisinya sholat qiyamul lail itu menjadi luar biasa, istimewa. Tapi kalau ini makan halal, makan haram, mat'amnya itu tidak halal, maka ya tidak hanya sedekahnya, tapi sampai pada sholatnya, puasanya la tanfa'uhu, tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat baginya. Ya bermanfaat bagi dia ya, kalau bagi orangnya ya bermanfaat, bagi orang yang dibantu miskin itu ya bermanfaat, maksudnya begitu. Tapi pahalanya kepada orang yang memberikan itu tidak ada manfaatnya. Di wong sugih tapi mengambil hak orang lain, mencuri atau merampok atau mungkin korupsi dan sebagainya, ya dia mungkin kelihatan dermawan, tapi kedermawanannya tidak ada apa-apanya, tidak ada manfaatnya bagi dia. Ya, terutama di akhirat itu kan maksudnya begitu, pahalanya nggak ada. Wa qala al-Imam Sufyan, qala andika sawal Imam Sufyan, Imam Sufyan, alaikum bi aklil halali, alaikum tetepi sira bi aklil halami, bi aklil halali kelawan mangan
barang halal, wa iyyakum lan ngreksa sira wa aklal harami ing mangan haram. Jadi makan halal, hati-hati jangan makan haram. Fa inni kuntu, ini ada cerita Imam Sufyan ini, seorang ulama juga. Dia punya pengalaman begini. Fa inni moko sak temen ingsun kuntu ana sapa iku kuntu ana sapa ingsun wa ana lan uta ingsun iku akilul halami wa akilul halali wong kang mangan barang halal. Aqra'u maca sapa ingsun al ayata ing suci ayat. Fayuftahu moko den buka li kadu ingsun apa sabauna 70 apane baban bab minal ilmi saking ilmu. Saya punya cerita ini Sufyan, Imam Sufyan ini. Saya itu makan barang yang halal. Saya kemudian membaca ayat Al-Quran. Begitu saya membaca satu ayat Al-Quran, dibukakan oleh Allah 70 bab tentang ilmu. Jadi moco ayat, nah, kajian saya terhadap ayat itu ada 70 pintu ilmu. Karena makan halal. Falamma akaltu min ta'amin. Nah, falamma akaltu moko semangsane mangan sapa ingsun, akaltu mangan sapa ingsun min ta'ami man, saking panganane wong, dhek dilelah ketemu wong mangan, dikai mangan. La yatawarrau kang ora wirai sapa man, ora njogo kehormatan sapa man. Ning ora wirai gitu aja, tidak disebutkan hal haramnya, tidak. Ning krana ora wirai wae, ora njogo kehormatan. Sirtu moko dadi sapa ingsun aqra'u maca sapa ingsun al ayata ing siji ayat Al-Qur'an wa uraddiduha lan bulan dalini sapa ingsun ha ing ayat fala yuftahu moko ora den buka li kate ingsun apa babun wahidun sabab siji wae ora. Allah tidak memberikan futuh terbuka karena makanan yang tadi masih berasal dari orang yang tidak wirai. Ya. Waqala Syekh Ali Asy-Syadzili. Waqala lan ngendika sapa Syekh Ali Asy-Syadzili rahimallahu taala. Man akala al halala. Man sapane wong akala kang mangan sapa man al halala ing barang halal, panganan halal, minuman halal. Lana moko dadi lembut apa qalbuhu. Atine man waraqalan dadi rakik ya alus apa ati wanarolan dadi bersinar apa ati wa qallalan dadi setidik apa naumuhu turune man tidurnya menjadi sedikit ya walam yuhjab lan ora den hijab ora den tutup an hadratillahi taala saking ngersane Allah taala wa man lan sapane wong akala kang mangan sapa man ghairal halali ing saliyane barang haram qasa moko dadi atos apa qalbu atine man wa ghaladalan dadi kasar apa ati wa adlamalan dadi peteng apa ati wa hujibalan den tutup an sapa man an hadratillahi taala saking ngersane Allah taala wa kasuralan tur akeh apa namuhu turune man lha kuwi jojo kaken turu piye ora lah ya santri kaken turu sanes turu kaken turu Pak, tapi turu awan. Ning bengi ra turu. Ya. Kaken turu ya. Beda karo turu awan ya. Bengi melek sih. Ya, ora apa-apa. Ning meleke ya sing manfaat sing penting. Wa dzalika lan utai mengkono-mengkono akeh turu, Pak. Ya. Apa? Kasro namu penjelasan tadi berarti. Wa dzalika lan utai mengkono-mengkono masalah apa tadi? Mangan halal ya. Utai mengkono mangan halal. Iku min jumlati rahmatillah saking jumlah itu ya gemblengan atau sekumpulannya rahmati Allah taala. Kasih sayang Allah. Lianna akla ghairil halali karena sak temene mangan saliyane barang halal iku yuhariku bisa menggerakkan apa barang yang tidak halal al-a'dha ing pira-pira anggota badan lil ma'asi kadhe agawe pira-pira maksiat. Nah, jadi masalahnya di situ karena mendatangkan perbuatan-perbuatan maksiat juga. Fayad lubu moko murih sapa
maka nuntut apa kullu udwin saben-saben anggota badane minhu sangking man ayya suya yen to maksiat apa anggota badan fayatafaddalu maka memberikan anugerah mempersilahkan sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man bin naumi kelawan turu liyurihahu dapat supaya ngistirahatkan nglerenaken Allah ngistirahatkan Allah ingman liyurihahu ingman minal ma'asi saking pira-pira maksiat. Jadi turu iki ya ora apa-apa apik ternyata. Ben ora agawe maksiat. Jadi wis poe alhamdulillah ternyata tidur ada manfaatnya. Ya, jadi barang mubah tapi kemarin ya barang boleh tapi ini kita niati baik. Lu sampean turu piye Kang ora manfaat. Aku daripada zina daripada maksiat mending aku turu toh. Nah, itu malah jawaban yang cerdas ini. Ya, lirahu minal masih Allah memberikan anugerah lho iki anugerah Gusti Allah iki. Dalile ndi ya? Dalile iki kitab iki ya. Fayatafaddalullahu alaihi bin naumi liyurihahu minal ma'asi. Nah, jadi bagaimana memaknai tidur itu menjadi makna yang positif gitu loh. Nah, di sini ini. Sampai nek tekoi santri terus dikritik turu ya ini jawabannya ini. Santai Kang. Lho niku kula malah ganjarane luwih utama kula turu daripada kula tangi kakean maksiat. Nah, itu mengistirahatkan maksiatnya itu Allah dengan memberikan kita kesempatan untuk tidur. Nah, sama halnya kama koyo barang anau sak temene kelakuan atau anau sak temene man. Anau sak temene Allah. Ya tafaddalu maringi anugerah sapa Allah ala ta'i ing atase wong taat. Bi aklil halali kelawan mangan halal. Liyuqimahu kelawan atau supaya jumeneng salat bengi jumeneng sapa man baina yati ing dalam antarane kersane Allah lailan wa naharan. Ibadah lailan in dalam waktu bengi wa naharan lan in dalam siang hari dalam waktu siang awan. Jadi tidur saya itu sama derajatnya dengan saya seorang yang maksiat maka saya ditidurkan atau saya memperbanyak tidur karena saya makan barang haram maka saya ingin menghentikan gerakan maksiat anggota badan saya dengan tidur karena ini sama dengan nilainya seorang yang taat dengan makan halal dia beribadah di siang dan malam. Wah, ini podo wae kama annahu yatafadul ala ta'im. Wah, mantap ini jawabannya. Cerdas kalau santri bisa jawab seperti ini. Turu ku mbok menawa sing maksiat aku ben ora maksiat iki ganjarane sebanding karo sing wong taat mangan halal ibadah siang malam. Wah. Ternyata tidur ada dalilnya. Waqala Sayyidi Ali Al-Khawas. Waqala lan dika sapa Sayyidi bendera ingsun Ali Al-Khawas. Pun nggih. Ini pun jam 8:30 Mbah Yai badhe ngaos ta. Terus sampai qala Sayyidi Al-Khawas alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.